Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nikita Insyal Wijaya dengan NIM 233410009. Dan pada hari ini saya akan memaparkan cara mencari jurnal terakreditasi Sinta. Untuk cara yang pertama, itu ada melalui Google Chrome. Jadi kita bisa mencari jurnal sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, sebagai contoh saya akan mencari jurnal pariwisata dan saya akan memilih jurnal kepariwisataan. Nah, ketika kita masuk ke portal jurnalnya dan ada tampilan seperti ini, itu menandakan bahwa jurnal ini sudah terakreditasi Sinta. Dan S3 di sini itu maksudnya terakreditasi Sinta 3. Nah, selain cara manual melalui Google Chrome, kita juga bisa masuk ke website sinta.kemdikti.saintek.go.id. Nah, di sini kita juga akan menemukan berbagai jurnal pariwisata dan di sini kita bisa melihat akreditasi Sinta berapa jurnal-jurnal ini. Di sini ada S2, artinya terakreditasi Sinta 2. Ada S3, berarti terakreditasi Sinta 3 dan seterusnya. Nah, sekarang kita akan mendownload salah satu artikel dan akan kita import ke Mendeley References Manager. Dan selanjutnya saya akan mendemonstrasikan bagaimana cara penggunaan dari Mendeley Reference Manager. Nah, jadi saya sudah mendownload beberapa artikel sebelumnya dan sekarang kita akan masuk ke Mendeley Reference Manager. Kita akan add references di sini, kemudian import file. Nah, saya akan upload artikel yang ini. Ya, di sini akan langsung muncul artikel yang kita import ke Mendeley Reference Manager. Kemudian kita akan masuk ke Word. Nah, jadi di sini saya sudah menyiapkan teks yang akan kita masukkan sitasi menggunakan Mendeley Site. Nah, di Mendeley Site ini sudah langsung muncul ya artikel yang sebelumnya sudah kita download dan kita import ke Mendeley Reference Manager. Nah, sebagai contoh pertama, saya akan mensintasi satu kalimat ini dan kita akan gunakan artikel yang ini. Nah, untuk menyesuaikan format citasinya, itu kita tinggal klik di sini. Nah, kemudian di sini kita bisa menyesuaikan format citasi yang kita inginkan. Nah, untuk di akhir kalimat itu biasanya pakai yang ini. Kita tinggal insert citation. Nah, di sini akan langsung muncul. Jadi kalau teks di mana citasinya itu sudah ada kotak seperti ini, itu sudah terlihat kalau teks tersebut menggunakan Mendeley Reference Manager. Kemudian kita akan coba citasi menggunakan format citasi yang lain. Kita akan gunakan artikel yang ini. Kita ganti dulu formatnya jadi yang ini. Oh, sorry. Kalau dengan format seperti ini itu biasanya adanya di awal kalimat ya. Ini kita pakai di sini contohnya. Oke, setelah menurut baru di sini kita save changes, kita insert. Nah, jadi di sini sudah otomatis ya dia tersitasi seperti ini. Nah, kalau misalkan ingin mensitasi satu pendapat yang berasal dari beberapa jurnal berbeda, itu kita bisa langsung klik saja artikel yang ingin kita citasi. Misalkan terdiri dari 3 jurnal berbeda. Kita akan klik ketiga jurnalnya, ketiga artikelnya, kemudian kita insert through citation. Nah, jadi dia sudah otomatis hasilnya akan seperti ini.
ada artikel pertama, koma, artikel kedua, koma, artikel ketiga. Nah, kemudian bagaimana kalau ingin mensitasi dua artikel berbeda menggunakan kata hubung? Kita akan menggunakan teks yang ini. Misalkan, menurut Oktarisa, nah kita ganti dulu format citasinya menjadi author dalam kurung year, save changes, insert one citation, kemudian kita tambahkan done, kemudian kita pilih artikel yang lain lagi, kita ganti author dalam kurung year, maaf, kita coba pilih artikel lain, kita pakai yang ini. Ini kita hapus dulu. Ya, menurut tadi Oktarisa, kita ganti dulu formatnya menjadi author dalam kurung year. Save changes. Oke, kemudian dan kita pakai yang ini. Ganti juga format citasinya menggunakan author dalam kurung year, save changes, kemudian insert one citation. Nah, jadi di sini sudah ada dua sumber berbeda menggunakan kata hubung. Kemudian kita sudah menggunakan total 1, 2, 3, 4, 5, 6. Total 6 artikel berbeda dalam satu teks ini dan kita akan citasi hingga totalnya 10 artikel yang kita gunakan. Sini kita bisa citasi lagi di akhir kalimat. Kita akan gunakan ini. Insert one citation. Kemudian di sini lagi, tapi yang di awal kalimat ya. Kita akan gunakan ini. Ya, ND ini karena tahunnya tidak tertera ya, tidak tertera di artikelnya. Kemudian kita akan tambahkan lagi di sini, di sini. Kita akan pakai yang ini. Insert one citation. Coba kita akan citasi beberapa artikel yang berbeda. Kita akan pakai 2. Nah, kalau sudah ada tanda centang cited seperti ini, berarti artikelnya sudah tersitasi ke teks yang kita buat. Misalnya seperti ini. Kita insert 3 citation lagi. Nah, dia akan otomatis menjadi seperti ini. Nah, karena Sugiononya itu satu author yang sama, hanya saja tahunnya yang berbeda, itu makanya dia jadinya seperti ini. Kemudian sekarang kita akan mencoba membuat bibliografi atau daftar pustaka. Nah, untuk membuat daftar pustaka, kita tinggal klik titik 3 di sini dan insert bibliografi. Continue. Nah, semua artikel yang kita citasi tadi itu akan secara otomatis masuk di daftar pustaka. Dan untuk alfabetnya juga itu sudah otomatis diurutkan. Jadi ini sudah secara otomatis menjadi daftar pustaka.
Baik, saya rasa sekian dari video saya. Semoga bermanfaat. Saya tutup dengan terima kasih.